Namaku Noval, si Bolang dari Desa Jetis, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kami punya permainan seru ala si Bolang nih. Aturan mainnya sih sama saja dengan bermain sepak bola, tapi sambil menunggangi jaran kepang. Jangan dikira gampang. Saat mengejar atau membawa bola, kami harus berlari bergaya penunggang kuda. Ayo Dim, halangi bola lawan. Ya, tim lawan berhasil menyamakan kedudukan. Dim, nyong seguleng-guleng nang ngarep gawang kok malah. Piye ta Dim? Ora iso hanke angel aram pertahanake ke dase jaran nyong potol yo angel ya. Wes, lekas meneh wes. Rasa ada gelut. Lekas meneh. Teman, desaku berada di lereng Gunung Sumbing. Selain tanahnya subur, desa kami juga indah. Dari sini kalian bisa melihat megahnya Gunung Sumbing dan deretan 4 gunung di sebelah timur. Ada Gunung Merapi, Merbabu, Andong, dan Telomoyo. Siang ini kami mau panen kacang gude. Kacang ini langka loh, alias jarang ada di desaku. Kacang gude atau biasa disebut koro gude punya bentuk yang khas. Kulit kacang mudanya berwarna hijau dan kecoklatan saat tua. Mbak, kejaran diamek sendiri Mbak. Iki lho, sik wis tuwa kaya ngene, sik wis warnane coklat, terus ana suarane ngene. Nah, kuwi wis tuwa. Wah, iya, kacangnya bunyi. Tanaman ini tahan terhadap panas matahari. Jadi bisa bertahan di tanah yang agak kering. Selain itu, tanaman gude juga bermanfaat untuk lingkungan tempat dia tumbuh. Gude dapat memperbaiki tanah karena akarnya melebar kemana-mana. Makanya, kacang gude juga bisa disebut tanaman pelindung dan sering dijadikan tanaman tumpang sari. Ngomong-ngomong, kacang gudenya mau dibuat apa ya? Wah, Mbak Upi sama Mbak Anissa mau bikin enten-enten dari kacang gude. Sebelum diolah, kacang gude harus dijemur dulu sampai kering. Tujuannya supaya mudah dikupas dan nggak bau apek. Sebelum diolah, gude harus direbus dulu sampai empuk. Kalau sudah empuk, tumbuk kacang gudenya. Sama seperti kacang koro benguk, koro pedang, dan koro lainnya, polong kacang gude juga dapat dimanfaatkan untuk bahan berbagai makanan. Bisa dimakan langsung setelah dipanggang, bisa juga dijadikan bahan tempe, atau dibikin enten-enten untuk isian kue seperti ini. Oh, pala di mami, tamake mbalo. Mbak ini kok di mami, Mbak? Loh, Mufid, kok dimaam sih? Piye to, Sarah sabar? Iya Mbak. Pit, sabar toh Pit. Mufid. Kamu lapar apa doyan? Aku dan Mbak Upis mau parut kelapa untuk campurannya. Pilih kelapa yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Jadi, yang sedang-sedang saja. Masukkan gula pasir secukupnya. Kemudian, tambahkan daun pandan dan masak sampai larut. Wangi ya. Biar makin gurih, tambahkan kelapa parut. Terakhir, masukkan kacang gude tumbuh. Enten-entennya sudah siap. Kita bawa ke Pakli untuk dibuat bakpao isi gude yuk. Kita buat adonan bakpaonya. Pertama, siapkan pengembang adonan. Kemudian, masukkan gula pasir, sedikit minyak goreng, dan garam secukupnya.
Tambahkan air, kemudian aduk sampai rata. Remas-remas margarin sampai rata. Kemudian masukkan tepung terigu. Sedikit tekan dengan tinju supaya nggak ada udara yang terperangkap dalam adonan. Terakhir, tambahkan pewarna makanan supaya bakpaonya makin cantik. Ambil sekepal adonan, kemudian gepengkan. Isi bagian tengah adonan dengan enten-enten gude. Kalau sudah rapi, alasi adonan dengan daun pisang. Sebelum dikukus, diamkan dulu adonan sampai mengembang di ruangan khusus. Tuh lihat, adonannya berubah jadi gendut. Sekarang kita kukus bakpaonya. Masukkan bakpao yang sudah mengembang ke dalam panci pengukus. Kukus selama 15 hingga 20 menit. Wih, bakpao isi kacang gude siap disantap. Yum, bakpaonya lembut sekali. Isian enten-enten gudenya juga manis dan legit. Murah. Iya toh. Dimas. Wah, asik. Kebun ciplukan Pak De sudah banyak yang mateng buahnya. Kalian pasti sering mendengar dong buah yang satu ini. Yap, buah ciplukan. Buah ini dahulunya hanya dipandang sebelah mata karena tumbuh liar dan rasanya masam. Siapa sangka setelah tahu manfaat dan khasiatnya, sekarang buah ini jadi buruan. Ciplukan liar sering kita jumpai di kebun. Biasanya tumbuh di antara gulma. Tapi ciplukan Pak De ini berbeda. Pak De membudidayakannya di kebun. Tuh, lihat. Subur sekali kan tanamannya? Bahkan kami sampai tenggelam di antara batang dan daunnya. Hehehe. Buah ini sepintas seperti lampion kecil. Ayo, kita bawa pulang ciplukannya. Wah, asik. Mbak Upi sama Mbak Anissa mau bikin pipis kopior nih. Salah satu makanan unik dari Temanggung. Yuk, kita bantu siapkan bahannya. Belah ciplukan yang sudah dicuci menjadi 2 bagian. Selanjutnya, ada kelapa muda. Kerok bagian daging buahnya saja. Selain itu, ada juga ubi ungu supaya warnanya lebih menarik. Supaya lebih praktis, Mbak Anissa menyiapkan walu sebagai wadahnya. Kerok biji walunya sampai bersih. Selain bahan-bahan tadi, buahnya juga harus disiapkan. Kuah pipis kopior terbuat dari gula, santan, dan daun pandan. Masak sampai semua bahan larut. Wangi sekali ya aromanya. Semua bahan sudah siap. Saatnya meracik pipis kopior ala Bolang. Pertama, masukkan ubi ungu. Dimasukkan pertama supaya lebih cepat empuk. Kemudian kelapa muda, alpukat, dan jambu biji merah. Supaya lebih menarik, tambahkan jeli, kuah santan, dan taburi dengan potongan roti. Ups, sampai ketinggalan.
Jangan lupa ciplukannya. Kukus deh. Supaya mudah mengangkatnya, letakkan kelambu sebagai alas walunya. Kemudian kukus hingga labu empuk. Pipis kopior ciplukan ala si bolang siap dinikmati. Wah, langsung meledak di mulut. Aneka rasa berpadu jadi satu. Ada manis, legit, dan segar. Kata Mbak, ciplukan sudah lama dijadikan sebagai tanaman obat Nusantara. Selain itu, kandungan vitamin dan mineral di dalam buahnya dapat meningkatkan daya tahan tubuh lebih tinggi dari buah pepaya, jeruk, stroberi, bahkan apel. Teman, hari ini kami mau memanen buah murbei. Kata Mbak, tanaman murbei termasuk dalam kelompok tanaman beri-berian. Ayo Fit, petik di pohon yang sebelah sana. Biar aku saja yang memanjatnya. Selain tanaman tembakau, lereng Gunung Sumbing merupakan salah satu tanah subur yang ada di Jawa Tengah yang cocok dengan murbei. Petani di sini menanam murbei bukan untuk tujuan budidaya, tapi sekedar untuk pembatas lahan saja. Ayo kita bawa pulang buahnya. Selain segar dan manis dimakan langsung, buah murbei juga bisa dijadikan isian berbagai macam kue. Kami akan mengolahnya menjadi selai murbei. Tumbuk buah murbei sedikit demi sedikit sampai halus. Setelah murbeinya halus, kemudian peras air jeruk nipis dan campurkan. Masukkan murbei tumbuk ke dalam wajan. Kemudian tambahkan gula pasir dengan perbandingan 1:1. Kemudian tambahkan sedikit garam. Pertemuan antara perasan jeruk nipis dan garam akan berubah menjadi asam sitrat alami. Asam sitrat akan berfungsi sebagai pengasam, penyegar, sekaligus pengawet alami. Dan selain murbei buatan kita sudah siap menjadi isian berbagai macam jenis kue. Asyik, Simbo mau buat kue moto kebo untuk kami. Selain tepung, bahan utama membuat kue moto kebo yaitu kentang. Kupas kulit kentang sampai bersih. Setelah direbus, tumbuk kentang sampai halus. Ada 2 macam adonan yang akan kami buat. Adonan pertama terbuat dari campuran air, santan kental, sedikit tepung jagung, gula pasir, 3 sendok makan minyak sayur, margarin secukupnya, dan 1 sendok teh garam. Masak adonan sambil diaduk-aduk. Jangan sampai gosong. Sambil menunggu mendidih, siapkan dulu adonan yang kedua. Adonan kedua terdiri dari kentang tumbuk, tepung ketan, dan sedikit vanili supaya harum. Setelah adonan pertama mendidih, masukkan ke dalam adonan kedua. Tambahkan pewarna makanan supaya hasilnya cantik dan menarik. Ambil sedikit adonan, masukkan selai murbei tepat di tengah-tengah adonan. Kemudian tutup rapat. Hati-hati ya, jangan sampai selainya melebar. Masukkan adonan berisi selai ke dalam cetakan. Kemudian padatkan. Untuk mengeluarkan adonan, cetakan harus dipukul secara terbalik. Baru deh adonan bisa lepas dari cetakan. Supaya tidak lengket, lapisi adonan dengan daun pisang.
Masukkan kue ke dalam panci pengukus yang sudah mendidih. Beri sedikit jarak ya, supaya kuenya tidak saling menempel. Kukus kue moto kebo selama 10 hingga 15 menit. Kalian tahu tidak, kenapa jajanan tradisional ini disebut kue moto kebo? Yap, karena bentuknya sekilas seperti mata kerbau. Rasanya kenyal dan legit. Pas sekali. Teman, buah yang menempel di batang pohon ini namanya buah kepel. Pohon kepel dapat tumbuh setinggi 25 meter. Kulit batangnya terdapat benjolan-benjolan seperti ini. Benjolan-benjolan ini merupakan bekas tempat bunga dan buah karena bunga dan buah kepel memang muncul di batang pohon, bukan di pucuk ranting atau dahannya. Bahkan buah kepel bisa tumbuh memenuhi batang pohonnya. Pohon kepel menjadi salah satu pohon yang langka. Karena dahulu masyarakat Jawa Tengah menganggap pohon ini sebagai pohon keraton yang hanya pantas ditanam di istana. Selain itu, dahulu buah kepel menjadi kegemaran para putri keraton di Jawa. Buah kepel berkhasiat sebagai penghilang bau badan bagi para putri keraton. Jadi masyarakat biasa akan merasa takut kualat jika menanam pohon ini. Teman, kalian pasti pernah mencoba gurih dan manisnya pisang aroma khas Temanggung kan? Namanya saja pisang aroma. Tentu saja bahan utamanya ya pisang. Kami menggunakan pisang pilihan, yaitu pisang Raja Nangka karena rasanya yang manis dan wanginya khas. Supaya mudah dimakan dan kering sempurna, gulungan pisang ini harus dipotong menjadi beberapa bagian. Renyahnya dan manisnya pisang aroma khas Temanggung siap dinikmati. Sekarang kita mau membuat sate kepal aroma. Proses membuat sate kepal aroma tidak beda jauh dengan proses membuat pisang aroma. Belah buah kepal yang sudah dimasak, kemudian ambil daging buahnya. Selain buah kepal, siapkan juga gula merah serut dan lembaran-lembaran kulit lumpianya. Adonan kulit lumpia sangat sederhana. Tepung terigu, air, dan sedikit garam. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam membuat kulit lumpia. Kekentalan adonan, api kecil dan merata, juga yang paling penting, kecepatan menempelkan adonan. Tuh, lihat saja atraksi Mbak. Sisa adonan yang menempel di wajan inilah yang akan menjadi kulit lumpia. Kulit lumpia bisa dibuat sesuai keinginan. Bisa warna dasar atau warna-warni sesuai pesanan. Isi kulit lumpia dengan buah kepal dan gula merah. Kemudian gulung dan rekatkan menggunakan adonan tepung. Sambil menunggu minyaknya panas, kita harus potong-potong kepal aromanya. Kemudian tusuk-tusuk potongan kepal aroma seperti membuat sate. Setelah minyak panas, goreng sate kepal. Pengen Mbak, wis matok. Kalau sudah kering dan berubah warna, kemudian angkat dan sajikan. Wih, nampak lezat ya. Ayo, saatnya makan. Udah tenan, Pal. Renyah. Buah kepal juga dipercaya dapat mengobati sakit ginjal dan asam urat. Siap. Selain itu, di dalam buah kepal juga mengandung banyak vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Benar nambah? Belum. Enak tenang, kemeriuk deh. Wah, ini sih surganya Jaran Kepang. Teman, Bu Spri ini salah satu seniman sekaligus pengrajin jaran kepang yang ada di Temanggung.
Jaran kepang terbuat dari belahan bambu yang dianyam. Disebut jaran kepang karena pola anyamannya menyerupai anyaman kepang. Setelah itu, anyaman dibentuk dengan pola kuda dan diberi kerangka bambu. Jangan lupa beri penyangga di bagian kepala. Fungsinya sebagai pegangan supaya tidak mudah rusak saat dimainkan. Terakhir, tinggal dilukis dengan motif khusus. Kalau bagian ini sih, kami masih harus banyak belajar dari mas-mas ini. Ada 2 macam jaran kepang yang Guspri buat. Pertama menggunakan bulu sapi, yang kedua menggunakan bulu kuda asli. Soal harga dan kualitas, jaran kepang dengan bulu kuda asli yang lebih bagus. Kata Pak Li, hampir setiap dusun di Temanggung mempunyai kelompok jaran kepang. Soal kualitas jangan ditanya. Bahkan jaran kepang buatan Guspri ini sudah jalan-jalan sampai mancanegara. Sampai di sini dulu ya petualangan kita hari ini. Sampai bertemu di petualangan seru lainnya.